Lebaran sampai Lebaran Kuda masih akan ada unjuk rasa. Saya yakin pemirsa kalau Anda melihat opening bumper dari dialog kita tadi, statement Pak SBY soal Lebaran Kuda, ini memang jadi fenomenal juga ya. Tapi mau Lebaran Kuda atau mau apa, Anda tetap merah putih, NKRI harga mati. NKRI harga mati. Kalau nggak mau kalah sama Mas Roy. Kita jiwanya RKRI, jadi sudah ada di dalam. Dan istilah Lebaran Kuda itu sekonyol sekali kalau ada orang. Ya, konyol sekali kalau ada orang yang mengatakan bahwa Lebaran Kuda itu penistaan agama. Konyol. Ya, dia tidak memahami filosofi Betawi. Ada dua istilah, Lebaran Kuda dan Lebaran maaf sekali lagi Lebaran monyet. Ya, tapi Pak SBY menggunakan tutur kata yang lebih sopan, kuda. Ya. Padahal ada jadi kita perlu sesi khusus buat ini ya. Tapi kalau rakyat mempercayakan masa depannya kepada partai politik, ya kita juga punya Vox Populi Vox Dei, suara rakyat itu suara Tuhan, ya kan? Sudah ada Pak Indra dari Tomang bergabung bersama kita. Selamat malam Pak Indra. Selamat malam Pak, silakan. Bapak, Ibu, Bapak semua. Ya, ada pertanyaan atau komentar Pak Indra? Ya, menurut saya begini Pak. Kalau menurut saya sih Pak SBY itu orang baik Pak ya. Jadi menurut saya sih jangan terlalu mudah begitu loh ya. Artinya kita harus sama-sama gitu. Kalau bangsa ini punya masalah kita selesaikan sama-sama. Menurut saya itu keutuhan bangsa ini jauh lebih besar daripada kepentingan politik gitu loh. Ya. Kalau menurut saya gini ya, kalau kita masalah ini dari dalam negeri mungkin kita bisa selesaikan. Tapi kalau ada orang luar yang bermain di sini itu yang jauh lebih bahaya, Pak. Iya, iya. Jadi menurut saya lebih baik kita sama-sama kita selesaikan masalah ini sama-sama gitu. Jangan saya nggak mau deh Indonesia itu kayak Timur Tengah itu. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan terpecah belah ya Pak ya? Iya betul Pak. Pak Indra, bangsa ini jauh lebih penting Pak. Baik, terima kasih Pak Indra di Tomang, Jakarta Barat. Kita bergabung dengan Pak Budi langsung dari Batam. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Pak. Silakan Pak Budi, ada pertanyaan atau komentar? Ini Pak, saya cuma mau hanya menekankan bahwasannya kita ini semua adalah warga Indonesia. Ya. Dan kalau kita melihat dalam kondisi-kondisi sekarang ini, apakah kita ini tidak bisa bersatu di dalam satu tujuan yang untuk adalah NKRI? Karena apa Pak? Ancaman dari luar itu yang lebih penting kita pikirkan dibanding daripada perseteruan antara warga negara sendiri, daripada kita tidak memikirkan apakah ancaman-ancaman ataupun juga salah satunya adalah bagaimana meningkatkan perekonomian kita yang saat sekarang ini lagi terpuruk Pak. Karena kalau kita melihat ini cerita sebagai warga biasa lah Pak, sebagai rakyat kami melihat selama ini yang beberapa hari kejadian ini yang begitu sangat luas dan besar. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak yang ada seperti Pak Fuad, Pak Roy, dan semuanya para elit-elit politik, cobalah saling mengedepankan satu visi apa yang pernah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita. Jagalah NKRI ini dengan baik. Ya. Karena sedih Pak, saya sendiri sebagai rakyat melihat kondisi ini sedih Pak. Menangis rasanya. Baik, baik. Pak Budi terima kasih atas masukan Anda. Pak Budi dari Batam dan juga tadi Pak Indra dari Tomang. Intinya NKRI memang harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Tapi Mas Gun, bisa nggak apa yang terjadi belakangan ini di mana tekanan tensi cukup tinggi bisa jadi bola liar? Semua potensi itu pasti ada. Cuman gini, saya dua penanya tadi menariknya dimensinya sama. Ya, ini soal ada konflik. Kemudian ada kanal dan respon atas konflik itu menjadi terkanalisasi dalam NKRI, gitu kan? Maksud saya karena rata-rata bicara satu dimensi sistem nih, namanya sistem politik. Mas Doni, kalau kita belajar sistem politik, salah satu yang harus dijaga tuh clear, yakni soal kapabilitas regulatif dan kapabilitas simbolik. Nah ini tadi bicara kapabilitas simbolik nih, bagaimana simbol NKRI, simbol Pancasila, kebinekaan itu tetap terjaga. Ada hal yang jauh lebih
dahsyat, yaitu bagaimana kapabilitas responsif, yakni merespon tantangan dari regional, tantangan dari luar. Kan gitu sebenarnya kalau dibahasakan secara akademik. Dan satu lagi, jangan salah bahwa salah satu pemicu konflik atau apapun adalah bagaimana cara kita punya kapabilitas regulatif, yakni kepastian hukum. Kalau dalam konteks tiga kapabilitas yang tiga tadi, menurut saya itu semuanya bisa punya potensi persoalan real. Contoh misalnya, apakah kita mau menghormati kanal hukum yang sekarang berjalan pada Pak Ahok, tidak melampaui kewenangan tuntutannya, bahwa negara demokrasi adalah berlandaskan hukum, karena hak asasi seseorang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Oleh karena itu, maka konsensus politiknya pada penghormatan atas etika, hukum, dan keadaban publik. Oleh karena itu, saya melihat sebenarnya dalam dimensi itu semua kan sama. Artinya, ketika orang bicara misalnya etika, hukum, dan keadaban publik, di level normatif rasanya semua akan sama. Tetapi dalam level praksis, tidak semua orang punya kesabaran dan tidak semua orang punya kemauan serta kemampuan yang sama. Contoh misalnya, kemauan politik lebih mendrive penghormatan atas hukum, sehingga ketika misalnya ada proses hukum, maka proses politik yang lebih dominan. Misalnya, sehingga kita tidak cukup sabar untuk menanti proses hukumnya. Satu itu. Kemudian yang kedua, ketika ada proses politik, juga seringkali tidak sabar sebelum waktunya tiba. Ini yang kemudian disebut saya pragmatisme politik. Nah, dimensi-dimensi itu menjadi faktor yang menyebabkan seringkali konflik itu muncul. Tetapi konflik, Mas Doni tahu, seringkali tidak bersifat simetris. Seperti misalnya apakah Pak Jokowi dengan Pak SBY, apakah Pak Jokowi dan siapa, seringkali polanya itu asimetris. Jadi tidak terlalu jelas nih siapa kawan dan lawan. Ini meja biliar ya. Tapi kalau meminjam istilah komunikasi, sabar itu kita kenal ya dalam kamus ilmu komunikasi. Dalam normatif. Dalam kamus ilmu politik mungkin tidak dikenal statement Anda tadi, Mas Gun. Sangat dikenal. Mungkin menerjemahkannya perlu tafsir khusus atau fatwa tersendiri gitu kan. Mas Roy ahlinya. Enggak lah, yang ahli yang dari Mesir kemarin. Ada satu catatannya Mas Don, bahwa menurut saya presiden tadi kan menjadi center of the game nih. Oleh karena center of the game, maka menurut saya pernyataan presiden itu wajib menjadi pernyataan yang sifatnya presidensial. Pernyataan presidensial itu kan direktif, ya kan? Pak Fuad tahu persis, dan official resmi. Oleh karena itu pernyataan presiden pasti berbasis data. Oleh karena kemudian pernyataan presiden berbasis data, maka konfirmasi atas pernyataan presiden yang jika dianggap keliru oleh para pihak, maka juga sodorannya harus data. Nah, yang menyodorkan data ini kan juga orang-orang di sekeliling presiden bisa saja keliru. Makanya saya tadi ada kata kuncinya bahwa pola itu bisa asimetris. Ini Pak Fuad paham betul kayaknya petanya sekarang ini. Jangan-jangan sejarah berulang ya Pak ya? Memang sejarah itu banyak ditentukan oleh orang-orang pembisik di sekitar. Dari presiden ke presiden ya begitu. Di luar Anda kan juga dulu pembisiknya Pak Harto kan? Jadi dan itu kuat-kuatan. Biasanya ada 2, 3, 4 kubu. Biasa itu kuat-kuatan mana. Nah, justru saya itu khawatir dan prihatin. Kalau isu yang relatif sederhana penistaan agama yang udah biasa terjadi, biasa orang dihukum, biasa nggak ada masalah lah itu ya. Justru ada yang memanfaatkan itu, dibuka ruangan, ini menjadi isu ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika, ancaman terhadap NKRI, ini semakin memang membuka ruangan. Dan itu membuka ruangan itu jadi makin kosnya makin mahal. Jangan, fokus aja. Jadi jangan kasih ruangan. Ayo, yang mau bilang. Mungkin memang sengaja. Loh, justru di situ kemampuannya pemerintah memanage. Jangan sampai dibuka. Ini NKRI, jadi ini Bhinneka Tunggal Ika. Nanti ada demo tandingan, nanti ada ini. Itu kita semakin kejebak. Saya sih berprasangka baik Pak Fuad. Mungkin strategi pemerintah dalam hal ini presiden juga seperti itu. Yang kata Anda jangan dibuka lebar, tapi presiden mungkin punya strategi atau cara tersendiri dong. Karena itu kalau salah ya, kita kerepotan sendiri dan semakin keruh. Itu yang saya udah alami itu. Udah saya alami betul di ekonomi itu. Wong ini kok ditambah keruh ini itu. Tambah orang semua masing-masing bawa menu. Masalahnya udah susah. Supaya orang berdatang ke presiden bawa menu sendiri, agenda sendiri supaya dia bisa berperan. Jadi banyak info keliru.
Ya. Fokus saja kalau udah kayak gitu, udah pemain-pemain pada kleper, nggak bisa, nggak ada ruangan. Tapi kalau ini pancing di sana ada lagi reaksi. Mungkin kita kejebak. Pak Jokowi harus ketemu Pak SBY lagi kali ya. Dulu kan sempat ada masa-masa bulan madu, pertemuan itu luar biasa. Tapi kok sekarang kayaknya gini, transisi. Kalau dari pihak Pak SBY sebenarnya tidak ada gambatan sedikit pun. Ya, bahkan Pak Jokowi pernah menyampaikan kalau Pak SBY itu termasuk salah satu mentornya. Ya, dan dari Pak SBY tidak ada sebenarnya. Jadi pertemuan segitiga clear. Nah, pertemuan segitiga dengan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Nah, beliau lebih enak mengatakan begitu, bukan saya yang mengatakan. Ya, itu jawaban yang paling tepat. Bisa nggak ya itu terjadi? Saya husnuzon, saya berpraduga baik. Insya Allah bisa demi bangsa. Tapi yang jelas begini ya, Mas Doni. Saya ingin saya tuh sangat dekat dulu dengan Pak Jokowi. Jadi saya justru sekarang udah enggak kasih dekat juga. Ingin menyampaikan tapi ada barrier tadi. Ingin menyampaikan sebenarnya Indonesia itu bisa potensi, justru jangan sampai kita tuh harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Nanti 2017 pasca Donald Trump dilantik menjadi presiden Amerika Serikat yang sungguh. Kita mungkin Pak Fuad ahlinya. Kita mungkin tidak tahu loh apa politik tentang petrolnya. Kita harus lebih solid di situ. Nah, ternyata Pak Jokowi justru direpotkan dengan urusan kalau saya gini, sudah ketemu MUI, sudah ketemu PBNU, sudah ketemu Muhammadiyah. That's it. Itu unsur kalau saya terbesar. Gini Mas Roy, ngapain harus ketemu turun ke overshoot. Sebelum pertemuan bertiga Pak SBY kemudian Pak Jokowi Bu Mega, mending Pak SBY sama Bu Mega dulu ketemu. Saya nggak ya nggak Pak? Kata Pak Fuad tadi itu urusan para itu urusan para dewa. Saya tidak punya kompetensi dan kepentingan kapasitas. Kita news update dulu pemirsa, kami kembali setelah lagi tetap bersama kami di Prime Time Talk.